Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam semuanya. Tergantung kalian nontonnya kapan. Nah, jadi pada pertemuan minggu ini itu kan nggak ada pertemuan offline ataupun online ya. Jadi digantikan dalam bentuk video. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas terkait deadlock management. Jadi langsung aja ke materinya dulu. Nah, jadi apa itu deadlock? Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dipegang, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Nah, contoh dari deadlock itu apa? Itu bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, jadi dalam gambar ini kan terdapat mobil dari arah kiri dan juga kanan yang mencoba melewati jembatan sempit ini kan secara bersamaan. Nah, karena jembatan ini tuh hanya cukup untuk satu arah, jadi di jalur kan cuma satu arah nih. Jadi kalau misalkan mobil dari kedua sisi mencoba masuk di jembatan sekaligus, maka tidak ada yang bisa bergerak maju ataupun mundur. Nah, akibatnya semua mobil ini saling menunggu mobil dari arah lain untuk mundur terlebih dahulu. Nah, tapi kan nggak ada yang mundur nih di gambar ini. Nah, inilah yang menciptakan namanya deadlock. Jadi maksudnya itu apa? Anggaplah mobil ini sebagai prosesnya. Nah, jembatan ini itu tuh sumber daya terbatasnya, misalnya CPU, printer, ataupun memori. Nah, jika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, maka tidak ada proses yang bisa melanjutkan. Jadi dua-duanya ini nge-stuck, sama seperti mobil yang nggak bisa bergerak kayak di gambar ini. Selanjutnya, sumber daya. Nah, dalam sistem komputer, proses biasanya berinteraksi dengan sumber daya melalui 3 tahap, yaitu request, permintaan, use, penggunaan, dan juga release, pelepasan. Nah, kita ke request dulu. Jadi pada tahap ini, proses itu meminta izin untuk menggunakan sumber daya tertentu seperti memori, file, atau log pada database. Nah, jika sumber daya itu tersedia, maka akan diberikan kepada proses. Nah, tapi jika tidak tersedia, maka proses itu harus menunggu sampai sumber daya dilepaskan oleh proses lain. Nah, contohnya yaitu sebuah transaksi database meminta log agar bisa mengakses tabel tanpa gangguan dari transaksi lain. Selanjutnya, use, penggunaan. Nah, jadi setelah memperoleh sumber daya, proses kan pasti akan menggunakannya. Nah, selama dalam penggunaan itu, sumber daya tersebut dikunci sehingga tidak bisa diakses oleh proses lain. Nah, contohnya proses yang sedang mengupdate data pada tabel database yang sudah dikunci sebelumnya. Lalu ada release atau pelepasan. Nah, jadi setelah proses selesai menggunakan sumber daya, maka sumber daya tersebut harus dilepaskan. Nah, sumber daya yang dilepaskan ini akan menjadi available atau tersedia kembali untuk digunakan oleh proses lain. Contohnya, setelah proses selesai, transaksi akan melakukan commit dan melepaskan log dari tabel. Oke, lanjut ke karakteristik. Jadi yang pertama tuh ada mutual exclusion. Jadi hanya satu proses dalam satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Lalu ada hold and wait. Jadi proses memegang setidaknya satu sumber daya sedang menunggu untuk mendapatkan sumber daya tambahan yang dimiliki oleh proses lain. Lalu ada no preemption, jadi suatu sumber daya hanya dapat dilepaskan secara sukarela oleh proses yang menggunakannya. Selanjutnya ada circular wait, jadi rantai tertutup yang menyatakan suatu proses memegang sumber daya yang diperlukan oleh proses lain sehingga terjadi saling menunggu. Nah, untuk metodenya itu yang pertama ada deadlock prevention, jadi ini tuh pencegahan deadlock. Nah, jadi yang pertama itu ada kita meniadakan mutual exclusion atau kita hilangkan mutual exclusionnya. Di yang tahap ini itu kita bisa menggunakan teknik seperti spooling agar sumber daya tidak perlu diakses secara eksklusif sehingga deadlocknya itu bisa dicegah. Kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa baca teks ini ya, tapi ini saya jelasin secara singkatnya aja. Lalu ada mencegah hold and wait, jadi kita cegah hold and wait, di mana prosesnya itu harus meminta semua sumber daya sekaligus. Nah, jika tidak tersedia, maka proses itu menunggu tanpa memegang apapun.
Lalu yang ketiga tuh ada mencegah no preemption. Jadi jika proses butuh sumber daya tambahan, maka ia tuh harus melepas semua sumber daya yang dimiliki lalu bisa memintanya kembali. Yang terakhir itu mencegah circular weight. Jadi kita tuh tentukan urutan penggunaan sumber daya secara linear. Nah, prosesnya ini hanya boleh meminta sumber daya sesuai dari urutan tersebut. Lanjut, ada deadlock avoidance. Nah, jadi di deadlock avoidance, sistemnya ini tetap mengizinkan akses ke sumber daya selama tidak menyebabkan deadlock. Nah, jadi kita cek dilakukan setiap ada permintaan sumber daya yang berdasarkan perubahan state. Nah, jika terdeteksi deadlock, maka pemulihannya itu bisa dilakukan dengan cara yaitu menghentikan semua proses yang terlibat deadlock, lalu mengulang proses dari titik aman sebelumnya, dan juga kita bisa menunda preempt akses sumber daya hingga deadlocknya itu hilang. Terakhir ada deadlock detection. Jadi deadlock detection itu sistem tuh mengevaluasi apakah permintaan sumber daya akan menimbulkan deadlock. Nah, dua cara mencegah deadlocknya itu, yang pertama kita jangan melakukan atau jangan menjalankan proses yang beresiko menyebabkan deadlock. Lalu kita juga bisa tolak permintaan sumber daya tambahan jika itu bisa memicu deadlock. Selanjutnya algoritma. Nah, yang pertama itu ada Banker's Algorithm. Jadi Banker's Algorithm itu digunakan untuk menghindari deadlock. Caranya adalah kita dengan memastikan sistem selalu berada dalam kondisi aman atau safe state. Nah, jadi setiap permintaan sumber daya akan dicek dulu apakah jika diberikan sistem masih bisa menyelesaikan semua proses. Kalau iya, maka permintaannya itu akan disetujui gitu. Lalu ada resource request algorithm. Nah, jadi yang ini itu masih bagian dari Banker's Algorithm. Cuman fungsinya adalah menangani permintaan sumber daya tambahan dari proses yang sedang berjalan. Nah, sebelum permintaan disetujui, algoritma ini akan mengecek apakah pemberian sumber daya itu tetap menjaga sistem dalam safe state. Selanjutnya, yang terakhir itu ada safety algorithm. Jadi safety algorithm juga bagian ya dari Banker's Algorithm, yang mana tugasnya itu untuk mengevaluasi kondisi sistem. Apakah sistem masih dalam keadaan aman setelah ada alokasi sumber daya? Jika tidak aman, maka permintaannya itu akan ditolak. Nah, baik. Selanjutnya ada praktikumnya. Nanti query-nya bisa kalian download dari modul ini, atau nanti kita kasih linknya juga ya di grup chat. Nah, praktikum ini akan dijelaskan oleh Kak Kaila. Oke, selanjutnya di sini kita akan memulai langkah praktikum deadlock. Pertemuan 10. Seperti biasa, kalian buka Laragon atau exam. Jangan lupa ini di kalian start ya, jangan sampai nggak kalian start ini. Terus kalian buka Chrome dan jangan lupa kalian buka localhost php myadmin. Setelah itu kita buat database baru, kita kasih nama databasenya itu deadlock. Nah, itu buat, dan jangan lupa kita import file SQL-nya. Nah, nanti di deskripsi ada link filenya yang buat kalian download. Nanti kalian download di situ. Sini kalian import ya deadlock ini. Setelah itu import di sini. Nah, di dalam database deadlock ini kan ada dua table nih. Pertama ada tabel mahasiswa. Itu yang kedua ada tabel nilai. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah konsep deadlock dan solusi untuk mengatasinya itu bagaimana. Yang pertama, sini kita buka folder Laragon. Folder Laragon kalian yang kalau disimpan di data D juga nggak apa-apa. Yang penting patch-nya itu udah kalian taruh di
environment-nya. Setelah itu nih kalian klik folder data. Nah, ini kan ada 2 folder nih. Kalian pilih yang MySQL min8. Nah, udah itu tadi kan kita udah buat tuh database deadlock. Nah, di sini kita buka foldernya. Nah, di bagian atas ini, di bagian jendela explore ini, itu kalian hapus, terus kalian ketik cmd, habis itu enter. Jangan lupa kalian ketik code titik. Setelah itu enter. Nah, nanti ini bakal ngarahin ke Visual Studio Code. Pastinya kalian semua udah punya lah ya aplikasi Visual Studio Code. Karena kan di semester 4 ini kalian udah belajar web lanjut, jadi pastinya udah ada ini. Nah, kalau udah itu, kita perlu buat dua file. Tuh, dua file koneksi SQL, yaitu koneksi 1 dan koneksi 2. Berhubung di sini saya udah buat, jadi tinggal ditarik aja filenya. Tarik ke sini. Terus kita kembali lagi ke folder deadlock tadi. Nah, kenapa di sini kita perlu buat dua file SQL? Nah, karena di sini supaya kita bisa melakukan sebuah transaksinya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kita perlu lah buat dua file SQL ini dengan nama koneksi 1 dan koneksi 2. Lalu langkah praktikumnya ini sambil dijelaskan, sambil kalian ketik juga. Pertama di ini ada use deadlock. Ini maksudnya apa? Ini buat kita memanggil nama database yang sudah kita buat tadi. Nah, database yang sudah kita buat tadi itu kan deadlock. Nah, ini kita taruh di sini. Setelah itu kita memulai transaksinya. Gunakan begin. Nah, setelah itu jangan lupa diakhiri menggunakan commit. Ini wajib ya, oke commit. Selanjutnya update mahasiswa set status ini maksudnya apa? Ini maksudnya di sini kita perlu mengunci tabel mahasiswa. Nah, transaksi lainnya itu dia nggak bakal bisa mengubah data yang ada di dalam sini karena sudah terkunci. Setelah itu select slave. Ini bakal jeda 3 detik. Supaya apa? Supaya kita menunggu transaksi 2 atau koneksi 2 itu sempat jalan terlebih dahulu. Selanjutnya update nilai set nilai sini. Ini dia di sini tuh dia mencoba untuk mengunci tabel nilai. Tapi transaksi 2 itu dia udah mengunci data nilainya itu udah duluan. Nah, jadi koneksi 1 atau transaksi 1 ini dia harus nunggu sampai transaksi 2-nya ini selesai. Itu pun sebaliknya di sini. Di koneksi 2 ini dia mengunci tabel nilai yang artinya tabel datanya ini sudah terkunci, jadi transaksi lain ini nggak bisa diubah, transaksi lain nggak bisa diubah. Setelah itu kita select slab, jeda selama 3 detik, kita biarkan sampai transaksi 1 itu berjalan terlebih dahulu. Nah, lalu update mahasiswa set status, dia mencoba untuk mengunci data mahasiswa, tapi transaksi atau koneksi satunya ini dia udah ngunci duluan gitu. Jadi koneksi 2 atau transaksi 2 ini dia harus
nunggu sampai transaksi 1 itu selesai. Nah, di sini di antara kedua koneksi ini atau transaksi ini akan adanya yang terjadinya deadlock. Nah, bagaimana kita melakukan transaksi itu secara bersamaan? Kita kembali lagi ke folder deadlock tadi. Ini command prompt-nya di close aja. Nah, ini di sini kita ketik lagi cmd sini atau command prompt. Kalian bikin 2 tab di sini cmd-nya. Nah, ini biar lebih gampang, nggak kita kecilkan. Nah, biar nggak bingung, di sini kalian klik kanan, terus rename tab. Di sini kalian kasih judul koneksi 1, dan di sebelahnya kalian kasih judul koneksi 2. Nah, terus kita akan melakukan di koneksi 1 terlebih dahulu. Konfigurasi di koneksi 1 terlebih dahulu. Kalian ketik mysql min u root min p tanda ini. Setelah itu ketik, kita panggil koneksi 1 SQL. Nah, ini agak ditarik biar nggak bingung. Aduh, bukan salah. Ini salah. Nah, ini copy buat taruh di sebelahnya. Ingat, jangan sampai di enter dulu. Yang di koneksi 1 ini. Dah. Pokoknya jangan di enter dulu. Kalian harus berhenti di bagian ini. Ya, jadi enter dulu sampai di sebelahnya muncul hal yang sama seperti di koneksi 1. Dah. Nah, agar transaksinya itu bisa berjalan secara bersamaan, ini kita perlu yang namanya alt tab. Ya. Nah, ini harus cepat alt tab-nya. Jangan lupa di enter ya. Nah, ini kita tunggu. Dah. Terjadilah salah satu di antara koneksi ini, yaitu deadlock. Deadlock found win. Nah, kenapa ini bisa terjadinya deadlock? Terjadinya deadlock ini dikarenakan transaksi 1 atau koneksi 1, kita nyebutnya transaksi lah, kan nama tabnya. Jadi transaksi 1 ini dia harus nunggu transaksi 2 buat ngelepasin kunci di tabel nilai. Nah, di transaksi 2 juga dia harus nunggu transaksi 1 buat ngelepasin kunci di tabel mahasiswa. Lalu hasilnya apa? Kodenya saling nunggu atau bertabrakan gitu. Gak ada yang mengalah, dan akhirnya database ini ngedeteksi terjadinya deadlock dan membatalkan salah satu transaksi. Seperti di koneksi 2 ini, terjadilah deadlock. Ini tuh kayak ibaratnya tuh yang sebelumnya udah dijelasin sama Kak Atika, kayak jembatan yang di tengahnya itu ada 2 mobil, ya kan? Yang artinya salah satu di antara mereka itu kan harus ngalah mundur ke belakang. Supaya apa? Supaya mobil-mobil yang lain bisa ngelewatin jembatan tersebut, ya kan? Nah, solusi untuk mengatasi deadlock itu sendiri, kita harus melakukan urutan transaksinya itu secara terurut. Kita kembali ke PHP MyAdmin. Kita ke SQL ini. Bahasa ini kita mulai transaksi di sini. Nah, di sini kita harus melakukan sebuah solusi untuk mengatasi agar tidak terjadinya deadlock itu secara terurut. Pertama, kita perlu set kunci di tabel mahasiswanya. Dimana itu dimulai dari tabel mahasiswa baru tabel nilai. Supaya tidak terjadi deadlock.
Nah, ini kita kunci dulu tabel mahasiswa. Lalu nah, ini jangan lupa kita baru di sini kita ngunci tabel nilai. Dan jangan lupa kita komit. Komit ini harus wajib. Nah, ini sambil kita perhatiin ada yang typo atau enggak. Terus teliti ya kalau nulis kayak beginiannya. Setelah itu kita go atau kita kirim. Nah, dengan hasilnya begini, jadi kalau transaksi 1 udah ngunci mahasiswa, jadi transaksi 2-nya tuh harus nunggu. Nah, jadi transaksi 1 udah bakal selesai dulu, baru transaksi 2 baru jalan. Nah, jadi nggak ada yang saling nunggu lagi di sini. Nah, jadi di sini itu kita harus selalu mengurutkan agar tidak terjadinya deadlock. Jadi dari tabel mahasiswa dulu, baru kita set tabel nilai. Nah, nanti ini nggak akan terjadinya deadlock karena kita sudah melakukannya ini secara terurut dan tanpa harus menunggu lagi. Hasilnya di sini, hasilnya di sini di tabel mahasiswa, Jubaida yang tadi statusnya aktif jadi cuti karena perubahan tadi, dan di tabel nilai di mata kuliah PBO milik Denus itu berubah menjadi, ya tadinya nilainya 80 berubah menjadi 0. Jadi intinya deadlock itu terjadi karena dua transaksi yang saling nunggu. Nah, itu bisa dihindarkan kalau semuanya ngikutin aturan yang sama dan juga harus turut. Nah, gitulah konsep dari deadlock itu sendiri. Oke, dari sini mungkin kalian sudah paham dari konsep deadlock. Dan kalau kalian masih belum paham, kalian boleh tanya. Dan di sini, jadi di sini kalian ada studi kasus. Nah, kalian di sini diminta untuk membuat sebuah database. Buat database itu bebas kalian, tapi nggak boleh mirip sama teman kalian. Nah, lalu kalian implementasikan hasil deadlock-nya itu seperti ini. Kalian SS query-nya sebagai query hasilnya sebagai bukti absen. Gak ngerjain juga nggak apa-apa, tapi alpha. Dan untuk 3 orang pertama yang udah dan berhasil kumpul duluan, itu bakal dapat nilai plus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.